Oh ya, sebelum saya mulai, saya mau tanya nih, Miss. Kemarin minggu yang kita terakhir pertemuan hari keempat itu, rencana kita hari kelima ngapain? Miss masih inget nggak? Kita ada rencana nggak, Miss? Eh, nggak Soalnya, ada kayaknya Mister. oh nggak ada ya. Oke, berarti kalau nggak ada, berarti kita lanjut sesuai silabus ya, Miss. Iya, Oke, jadi di hari terakhir kan kita sudah latihan review chapter, sorry, terakhir satu kita review dua. 1, 2 ya. Oke. Iya. Untuk chapter 3 kayaknya udah ya, Miss, yang kita membahas tentang caranya menentukan, verb 3 dan verb Oh 2 iya, di udah. dalam oke, udah ya. Berarti benar hari ini kita ada di chapter keempat, yaitu mengenai inversion. Nah, apa sih inversi itu? Sebelumnya kita review dulu materi kita sebelum-sebelumnya ya, biar nggak lupa, oke? Iya, Jadi, hari pertama sampai hari ketiga kita sudah belajar mengenai penyusulan kalimat atau sentencing ya. Jadi di dalam kalimat entah itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, itu wajib ada namanya subjek dan predikat. Nah, subjek sendiri itu dibuatnya dari kata benda atau noun, ya Miss. Sedangkan kalau nggak kata benda ya pronoun atau kata ganti istilahnya ya, yang terutama yang tempatnya di subjek yaitu Ayu, Dewi, she, it, dan teman-temannya seperti itu. Nah, kalau predikat dalam bahasa Inggris itu wajib berupa verb atau kata kerja ya, Miss. Tapi tidak semua kata kerja bisa jadi predikat. Makanya saya menghindari penyebutan subjek verb, tapi subjek predikat. Nah, verb apa aja yang bisa jadi predikat? Yaitu verb 1 atau verb SES, kemudian verb 2 kalau lampau ya, dan auxiliary verb ya, dan artikan semuanya semuanya aktif, Miss. Jadi kalau ada verb 1 atau verb SES, kalau nggak gitu verb 2 atau auxiliary verb, artikan semuanya aktif ya. Kecuali kalau auxiliary verb-nya itu berupa to be yang ketemu sama verb 3. Oke, dan to be tidak mungkin ketemu sama verb 2 ya. Kalau ada verb ed setelah to be pasti itu verb 3. Dan nanti artinya adalah pasif, seperti itu. Nah, kemudian hati-hati dengan verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya di dalam kalimat ya. Dia bukan predikat dan artinya pasif. Kemudian verb ing juga yang dia berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Dia bukan predikat, artinya aktif, dan ada to verb 1 juga, seperti itu. Nah, di dalam kalimat subjek predikat itu bisa muncul lebih dari satu. Misalnya kalau kita ada 2 subjek, 2 predikat di dalam kalimat itu nggak apa-apa. Tapi harus ada syaratnya, yaitu kita harus masukkan conjunction atau kata udah. hubung. That's right. Untuk menghubungkan 2 subjek, 2 predikat tersebut. Nah, conjunction sendiri itu dibagi menjadi 2 kategori ya. Yang pertama ada conjunction yang namanya fanboys sama yang selainnya fanboys. Nah, fanboy sendiri hanya singkatan dari for, and, nor, but, or, yet so, right? Dengan masing-masing artinya. Oke. Nah, kemudian selain for, and, nor, but, or, yet so yang kita gunakan sebagai conjunction di dalam kalimat, itu termasuk ke dalam yang selain fanboys. Dan ada banyak sekali. Oke, dan saran saya nggak usah dihafal. Pokoknya ketika Miss nanti latihan, hajar latihan, ketika nemukan kata baru yang fungsinya adalah menghubungkan 2 subjek, 2 predikat, fix itu masukkan ke dalam kategori conjunction, seperti itu. Karena ada banyak sekali, Miss. Nah, mungkin bedanya apa sih, conjunction fanboys dan, selain fanboys? Kenapa mereka sama-sama conjunction, tapi kok dibedakan, kayak gitu. Nah, bedanya adalah di pemakaian di kalimat atau penempatannya ya. Jadi kalau fanboys, itu tempatnya tidak boleh di awal kalimat. Jadi kalau Miss menemukan ada titik-titik di paling depan, dan di soal itu ada 2 subjek, 2 predikat, nah jangan pilih di pilihan ganda yang fanboys. Ya karena fanboys itu tempatnya hanya bisa di tengah-tengah. Kemudian kalau conjunction yang selain fanboys, nah ini tempatnya boleh di tengah, boleh juga di paling depan, seperti itu. Kemudian fanboys itu nanti bentuk kalimatnya ketika dia menghubungkan 2 subjek, 2 predikat cuma satu, yaitu subjek predikat, koma, fanboys, subjek predikat. Nah, tapi kalau conjunction selain fanboys yang tadi tempatnya boleh pindah-pindah itu, nah nanti ada 3 alternatif bentuk kalimat. Jadi yang pertama ada subject, predicate, conjunction, subject, predicate. Oke, atau subject, conjunction, subject, predikat, predicate. Seperti itu ya. Atau conjunction, subject, predikat, koma, subject, predikat. Seperti itu. Dan perbedaan yang terakhir adalah
fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Jadi kalau menemukan conjunction fanboys, hati-hati, kita cek dulu apakah fanboys itu menghubungkan dua subjek, dua predikat atau bukan. Seperti itu. Karena dia bisa menghubungkan bagian dari kalimat saja, syaratnya harus paralel atau sama. Seperti itu. Nah, tapi kalau conjunction yang selain fanboys, nah fix dia hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Jadi kalau ada conjunction selain fanboys, entah di jawaban, entah di soal, nanti kalau kita gabung, mau kita masukkan harus subjek predikatnya harus lebih dari satu. Seperti itu. Nah, untuk contoh kalimatnya atau contoh soalnya mengenai chapter 1 sampai chapter 3, kurang lebih seperti ini, Miss. Caranya sama ya, langkah pertamanya kita cari predikatnya dulu. Nah, pertanyaan saya ke Miss nih, di soal ada predikat nggak, Miss? Ada Halo, Mister. yang mana? Halo. Halo? Ada R. Halo. Ya, itu. Ada Ya, Mister. halo? Ya, ada ya. Suara saya jelas nggak, Miss? Jelas kok Mister. Jelas ya? Oke, nice. Iya. Nah, jadi ada are sampai reflected ya, itu ada to be verb Iya. 3, yaitu predikat. Nah, subjeknya ada 4, Miss. Sebelumnya itu ya, yaitu fear, Fear, happiness, happiness. sadness, and surprise. Nah, ini yang saya maksud tadi. Fanboys hanya menghubungkan bagian dari kalimat saja. Di sini fanboysnya hanya menghubungkan subjek, ada 4 subjeknya. Tapi kalau ada seperti ini kita anggap satu, ya. Nah, tapi Iya. sebelumnya subjek itu ada conjunction that. Mention. That's right. Nah, berarti di titik-titik kita butuh apa sama apa, Miss? Subjek predikat. That's right. Subjek dan predikat. Cari A, B, C, D yang dia subjek dulu baru predikat. Kira-kira jawabannya yang mana? Alpha. Yeah, that's right. The answer is alpha, right? Nah, nanti kalau alpha saya masukkan ke titik-titik, bacanya gimana, Miss? Anthropologists have discovered that fear, happiness, sadness, and surprise are universally reflected in facial expression. Alright. Jadi, Facial expression. yep, Yeah. that's right. Jadi anthropologists have discovered that fear, happiness, sadness, and surprise are universally reflected in facial expression. Nanti kalau diartikan, para ahli antropologi telah menemukan bahwa rasa takut, rasa senang, rasa sedih, rasa takjub atau kaget gitu ya, itu secara umum itu direfleksikan di dalam ekspresi-ekspresi wajah seperti itu. Oke, kita lanjut ke number 2. Caranya sama, cari predikat di soal dulu, Miss. Tarik dari depan sampai ke belakang, apakah menemukan predikat di soal? Ada Yaitu, great. that's right, ada create, artinya menciptakan. Subjeknya yang mana, Miss? They. They, that's right. Nah, kemudian kalau ditarik ke belakang sudah tidak ada subjek predikat lagi ya. Nah, tapi di paling Iya. depan itu, sebelum titik-titik, ada kata when, yang mana dia adalah conjunction. Nah, berarti di situ kita butuh apa, Miss? Subjek predikat. That's right, subjek dan predikat. Nah, berarti jawabannya yang mana? Cari A, B, C, D yang ada kata benda dan kata kerja sebagai predikatnya. Bravo. Ya, yeah, that's right. Jawabannya adalah yang bravo, Miss. Good job. Jadi yang alpha itu tidak ada kata kerjanya ya. Jangan tertipu dengan kata race. Karena yang bisa ditambahkan SIS itu bukan cuma kata kerja, Miss. Kata benda juga bisa. Kata benda biar jamak atau banyak itu ditambahkan S seperti yang alpha itu. Nah, yang alpha nggak ada kata kerjanya, adanya kata benda semua. Kalau yang bravo ada subjek primary cosmic rays, kata kerjanya adalah collide yang artinya bertabrakan. Oke, berarti jawabannya bravo. Good job, Miss. Nanti kalau bravo saya masukkan ke titik-titik, berarti bacanya gimana? When primary cosmic rays collide with atmosphere particle, they create many types of secondary particle, including positrons, mesons, and hyperons. Oke, jadi itu tadi. Jadi when primary cosmic rays collide with atmospheric particles, they create many types of secondary particles, including positrons, mesons, and hyperons. Jadi kalau diartikan, ketika sinar kosmik primer bertabrakan dengan partikel-partikel atmosfer, mereka menciptakan berbagai jenis partikel sekunder yang di dalamnya termasuk positron, meson, dan hyperon. Seperti itu. Oke, nice. Lanjut ke number 3. Caranya sama.
Cari di soal apakah ada predikat, Miss? Source. Oke, Iya, showers, source. good job. Itu adalah kata kerja, benar, Miss. Itu kata kerja, ada S-nya ya. Subjeknya yang mana? It. Oke, it. Kemudian di setelahnya showers tepat itu ada kata because yang mana dia adalah conjunction, right? Nah, berarti setelahnya harus ada subjek predikat lagi. Subjek setelah because yang mana, Miss? Bacterial. That's right, bakteria ya. Jadi some bacteria itu adalah subjeknya, kata bendanya di bakterianya. Kemudian predikatnya yang mana? Convert. Convert, that's right. Menggabung. Artinya betul, menggabungkan atau mengkonversi, merubah seperti itu ya. Nah, kalau kita cek pilihan A, B, C, D, kan di soal sudah lengkap tuh, subjek predikat, conjunction, subjek predikat. Kalau kita lihat sekilas di pilihan A, B, C, D itu ada conjunction-nya semua. Nah, berarti di titik-titik di situ kalau mau saya masukkan conjunction, berarti harus dimasukkan apa juga setelahnya? Subjek predikat. That's right. Berarti cari di pilihan ganda yang conjunction, subjek, predikat. Berarti jawabannya yang mana, Miss? Alpha. Ya, that's right. Jawabannya yang alpha ya. Hati-hati dengan yang delta. Yang delta itu allowed, itu verb 3 ya, Miss. Bukan verb 2. Jadi ada conjunction subject tapi nggak ada predikatnya. Karena verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya nggak bisa Bukan jadi predikat. predikat. That's right. Ya, jawabannya adalah yang alpha. Itu ada conjunction when, subjeknya milk, predikatnya adalah is allowed. Seperti itu. Nah, nanti kalau yang alpha saya masukkan ke titik-titik, bacanya gimana, Miss? When milk is allowed to stand in a warm place, it's short because some bacteria convert milk sugar into acid. Alright, jadi when milk is allowed to stand in a warm place, it sours because some bacteria convert milk sugar into acid. Jadi ketika susu itu dibiarkan bertahan di tempat yang hangat, dia menjadi asam karena beberapa jenis bakteri itu merubah gula dalam susu menjadi asam seperti itu. Oke, good job, Miss. Lanjut ke number 4. Caranya sama. Coba dicari di soal apakah Miss menemukan kata kerja sebagai predikat. Ada compares. That's right. Ada compares, itu adalah predikat. Good job, Miss. Subjeknya yang mana? The consumer price index. Oke, the consumer price index. Good job. Ada subjek, ada predikat. Kemudian kalau ditarik ke belakang sudah nggak ada penanda kalimat lagi ya. Berarti kalimatnya sudah lengkap. Hanya terdiri dari subjek dan predikat saja. Nah, tapi kalau kita cek di pilihan ganda, semuanya ada turunan kata kerja dari kata kerja prepare, Miss. Oke, artinya menyiapkan atau membuat. Nah, berarti kalau di sini kita mau masukkan prepare-nya sebagai predikat, berarti sebelumnya harus ada conjunction dan subjeknya juga, right? Nah, berarti cari A, B, C, D yang conjunction, subjek, predikat. Ada nggak, Miss? Di pilihan ganda yang conjunction, subjek? Enggak Nggak ada ada. ya? Oke, good job. Berarti nggak terjebak dengan yang Bravo ya, Miss? Prepared di yang Bravo itu verb 2 atau verb 3, Miss? Verb 3. Verb 3, that's right. Bukan verb 2. Berarti udah benar, Miss. Jawaban. Berarti di sini karena nggak ada conjunction subjek predikat, kita cari kata kerja turunannya prepare yang dia tidak bisa jadi predikat. Dan karena setelahnya ada by-nya, itu bukan objek ya. Itu preposisi, berarti itu kata keterangan setelahnya pas itu. Nah, otomatis di sini kita cari yang pasif. Secara prepare kan artinya membuat atau menyiapkan. Dia butuh objek. Kalau kata kerja itu butuh objek, tapi nggak ada objeknya, berarti harus dipasifkan. Jadi cari kata kerja yang tidak bisa jadi predikat dan pasif. Berarti jawabannya yang mana? Bravo. Kalau yang Bravo ada conjunction subject lagi, Miss, tapi nggak ada Oh predikat. iya, iya. Ini Charlie nggak bisa delta alpha. Kalau yang Alpha, to prepare aktif atau pasif? To prepare aktif. Aktif. Kalau aktif artinya untuk menyiapkan nanti. Dia butuh objek, Miss. Sedangkan setelah titik-titik Iya. nggak ada objeknya. Berarti alfa nggak bisa, walaupun dia nggak bisa jadi predikat, tapi dia aktif. Jadi nggak bisa jadi jawaban. Jawabannya adalah Delta. yang delta. Delta. That's right. Ya betul. Jadi jawabannya delta, Mas. Prepared di situ dia verb 3 ya, bukan verb 2. Ya. Karena tidak mungkin predikat muncul di paling depan kalimat. Di TOEFL ya. Kalau di soal bahasa Inggris biasa mungkin, tapi kalau di TOEFL tidak akan mungkin. Karena di TOEFL itu nggak ada
soal yang berakhiran dengan tanda tanya di structure pasti akhirannya titik. Oke. Seperti itu. Berarti jawabannya delta. Nanti kalau delta saya masukkan titik-titik, bacanya gimana, Miss? Prepared by the United States Government Bureau of Labor Statistics, the Consumer Price Index compares current cost of goods and services with past costs. Oke, jadi itu tadi ya. Jadi prepared by the United States Government's Bureau of Labor Statistics, the Consumer Price Index compares current costs of goods and services ya with past costs. Jadi kalau diartikan dipersiapkan oleh Biro Statistika Tenaga Kerja Pemerintah Amerika Serikat. Consumer Price Index itu membandingkan harga-harga yang sekarang atau saat ini dengan harga-harga benda dan jasa saat ini dengan harga-harga di masa lalu atau di masa lampau seperti itu. Oke, next number 5. Dicoba lagi, Miss. Caranya cari predikat dulu. Apakah Miss menemukan predikat di soal? Shares. Good, ada shares Ada. itu verb SES. Good job. Subjeknya? The United States Government. Good job. The United States Government itu adalah subjeknya ya. Berarti sudah ada subjek, predikat. Kalau ditarik ke belakang lagi sudah nggak ada subjek, predikat lagi. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, itu ada turunan kata kerja establish yang artinya membuat atau mendirikan atau menyusun seperti itu ya. Yang mana dia butuh objek. Jadi kalau di sini di titik-titik di sini kita mau masukkan establish yang aktif atau predikat harus ada conjunction subject predikat objek setelahnya. Ada nggak, Miss? Conjunction subject predikat objek di pilihan ganda? Enggak ada. Nggak ada ya. Nah, berarti pilihan kedua, cari kata kerja establish yang dia tidak bisa jadi predikat dan karena nggak ada objeknya berarti cari yang pasif. Ini delta nggak, Mister? That's right. Jawabannya adalah yang delta ya, Miss. Kalau yang alpha itu establish-nya verb 2 atau verb 3, Miss? Verb 2, soalnya it bisa jadi objek ya. Betul, that's right. Itu adalah verb 2 karena dia punya objek. Kalau pasif tidak boleh punya objek. Sedangkan yang alpha itu ada objeknya. Berarti itu aktif. Kalau ada verb ed aktif berarti itu verb 2. Seperti itu. Kalau dia berdiri sendiri ya, maksud saya seperti itu. Nah, itu tadi adalah, nanti kalau yang delta kita masukkan ke titik-titik, dibacanya gimana, Miss? The United States Government shares governmental powers with the state under the federal system established by the United States Constitution. Oke, jadi the United States government shares governmental powers with the states under the federal system established by the United States Constitution. Jadi pemerintah Amerika Serikat itu membagi kekuasaan pemerintahan dengan negara-negara bagian di bawah sistem federal yang dibuat oleh konstitusi Amerika Serikat. Seperti itu. Well, good job, Miss. Nah, itu tadi adalah materi review ya mengenai hari pertama sampai hari ketiga. Dan kemarin kita juga udah tambahan latihan untuk hari pertama, hari kedua untuk menguatkan skill Miss membedakan subjek predikat. Dan saya lihat memang perkembangan Miss cepat sekali seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke chapter keempat nih, mungkin ada pertanyaan dulu, Miss. Silahkan. Itu semester yang verb masih agak oleng. Iya, nggak apa, Miss? Sorry. Yang verb yang membedakan verb 2 sama 2 verb dan 3 itu aku biasa. Oke, berarti chapter 3 ya. Iya. Jadi berarti nanti akan saya tapi latihannya gimana? Sudah diajar latihannya yang saya Belum kasihkan? sih, Mister. Nah, Baru itu Miss. hari Jadi ini. betul. Jadi tapi nggak apa-apa. Saran saya memang untuk menghajar latihan yang seperti saya ulang-ulang ke Miss, jangan dipaksakan. Maksudnya gini, karena kalau dipaksakan belajar nggak akan masuk, Miss. Maksudnya kita lagi sibuk, lagi sakit, dipaksa belajar itu nggak akan masuk. Jadi memang harus disempatkan ketika kita memang benar-benar free ya dan memang lagi mood belajar, maksudnya lagi itu. Tapi memang harus dikerjakan karena teori itu bakalan jadi teori ketika kita hanya
Nggak praktek ya. mengingatnya. Nah, hanya praktek saja, tidak praktek. Tapi kalau misalkan teori diikuti praktek, nanti akan jadi pemahaman. Oh alah ternyata gini. Jadi apa ya, pembiasaan. Jadi ketika nanti ketika tes menemukan soal yang kasusnya seperti itu, udah biasa, udah jadi insting kalau saya nyebutnya seperti itu. Nah, nanti coba dihajar dulu itu. Nah, nanti setelah kita belajar 2 chapter berikutnya, jadi chapter 4 sama chapter 5, nanti kita akan ada review latihan lagi. Jadi saya campur untuk chapter 1 sampai chapter ke-5. Jadi nanti di situ akan saya coba masukkan banyak verb 2 dan verb 3. Jadi membedakan atau menuntut Miss untuk membedakan apakah dia verb 2 dan verb 3, seperti itu. Jadi di Oh ya. pertemuan ke-7 nanti seperti itu. Jadi mungkin perlu latihan aja Miss ya. Selain itu Iya. nggak ada pertanyaan Miss? Selain Nggak ada sih, Mister. nggak ada ya? Oke. Baik, kalau gitu kita lanjut ke hari ke-5 atau chapter ke-4 ya, yaitu kita akan membahas mengenai inversion. Oke, jadi inversion ini bukan lagi kita membahas kelas kata ya, Miss, tapi kita akan membahas satu bentuk kalimat yang unik. Jadi agak aneh bentuk kalimatnya, seperti itu. Jadi inversion sendiri pengertiannya adalah pembalikan posisi kalimat. Jadi kalau kita biasanya sebelumnya itu yang kita pahami adalah kalimat itu umumnya urutannya kan subjek dulu baru predikat. Nah, nanti kalau diinversi kalimatnya itu akan dibalik. Jadi predikat dulu baru subjek. Nah, tapi untuk membalik subjek predikat menjadi predikat subjek ini ada syaratnya, Miss. Jadi tidak sembarangan kalimat bisa dibalik gitu ya. Jadi kapan sih kita membalik subjek predikat menjadi predikat subjek? Ini yang paling umum di keseharian. Jadi bahasa Inggris itu paling umum menginversi kalimat itu ketika di kalimat tanya. Jadi ketika kita bertanya dalam bahasa Inggris, itu umumnya sebagian besar bentuk kalimat tanya itu pasti predikatnya dulu baru subjek, seperti itu. Nah, contoh misal saya punya kalimat positif nih. Lucas Pacioli is the father of accounting and bookkeeping. Nah, kalau diartikan Lucas Pacioli adalah bapak akuntansi dan pembukuan. Nah, nanti karena di situ predikatnya hanya to be ya, Miss, to be yang berdiri sendiri, tidak ada kata kerja setelahnya. Kalau mau diinversi, mau dirubah menjadi kalimat tanya, tinggal kita pindah aja. Jadi predikatnya langsung kita pindah sebelum subjek. Jadinya, is Lucas Pacioli the father of accounting and bookkeeping? Apakah Lucas Pacioli itu bapak akuntansi dan pembukuan, terus diikuti tanda tanya. Oke, jadi titiknya berubah tanda tanya karena ini kalimat tanya. Oke, contoh nih misalkan kalimat yang gampang aja pertanyaan. Apakah kamu baik-baik saja hari ini? Misalnya bahasa Inggrisnya gimana, Mas? Apakah kamu baik-baik saja hari ini? Tahu nggak? Apakah kamu baik-baik saja? Atau bagaimana? Bukan. Kalau bagaimana kabarmu gimana? Bahasa Inggrisnya. How do you do? Boleh. How do you How do do you itu do? kayak salam gitu, Mas. Jadi gimana nih hari-hari ini gitu. How do you do? Nah, di situ subjeknya yang mana, Miss? You. That's right. You itu adalah subjeknya, ya. Nah, sebelumnya you itu ada auxiliary, yaitu auxiliary do. Nah, verbnya setelahnya you itu yaitu do. Nah, ini adalah contoh juga untuk kalimat tanya, ya. Jadi how do you do? Bagaimana kabarmu? Jadi itu kayak salam gitu, kayak kalau di Islam kita assalamualaikum. Jadi bukan bertanya tapi kita mendoakan. Memang budaya juga pengaruh ya, Miss, seperti itu. Jadi how do you do atau how are you doing? Atau how are you aja boleh, seperti itu. Jadi itu adalah menanyakan kabar. Good job, Miss. Nah, kemudian contoh kedua. Misalnya bagaimana jika predikatnya bukan to be? Misalnya kayak yang tadi, predikatnya berupa kata kerja nih. Nah, misalnya contoh kalimatnya, Louis Braille invented Braille, system of reading and writing for the blind. Nah, di situ kata kerjanya atau predikatnya itu berupa verb 2, yaitu invented. Oke, artinya menemukan. Seperti itu. Nah, nanti kalau diartikan, Louis Braille dulu menemukan Braille, sebuah sistem membaca dan menulis bagi tunanetra, tunanetra, ya, yang nggak bisa melihat, seperti itu. Nah, ini kalau mau dijadikan kalimat tanya, ini tidak boleh langsung dipindah semuanya sebelum subjek, Miss. Karena nanti subjeknya jadi objek. Kan invent itu kan butuh objek kan, jadi yang nggak boleh dipindah semuanya.
karena dia punya arti. Beda sama to be tadi yang dia nggak punya arti to be itu. Ya, jadi kalau kata kerjanya dia punya arti, yang dipindah adalah auxiliary-nya. Nah, tapi kan itu nggak ada auxiliary-nya. Nah, sebenarnya di dalam verb tunggal itu adalah yang nggak pakai auxiliary, yaitu verb 1, kemudian verb SIS, dan verb 2 ini adalah verb tunggal. Jadi tidak ada auxiliary sebelumnya. Nah, kalau verb 1 itu sebenarnya di dalamnya ada auxiliary do, yang dia lebur dengan verb 1 atau verb asli. Oke. Nah, kalau verb SIS sebenarnya di dalamnya juga ada auxiliary yaitu does. Does ya. Nah, does ini dia kalau verb SIS ini does melebur dengan verb 1 juga atau verb tunggal ya. Kemudian kalau verb 2 itu sebenarnya peleburan dari auxiliary did sama verb 1 juga. Seperti itu. Nah, kebetulan di situ invented adalah verb 2. Jadi nanti kalau misalkan mau dijadikan kalimat tanya, yang pindah ke depan hanya did-nya. Invent atau verb 1 dari invented itu tetap tempatnya di setelahnya subjek. Seperti itu. Nah, jadi nanti kalau nomor 2 ini saya rubah jadi kalimat tanya berarti gimana, Miss? Did invent Louis Subjeknya dulu. Braille? Subjeknya dulu. Jadi did 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 Louis Braille invent Braille system of reading and writing for the blind? Good job. Jadi did Louis Braille invent Braille? System of reading and writing for the blind. Terus diikuti tanda tanya. Nanti kalau diartikan, apakah Louis Braille menemukan Braille, sebuah sistem membaca dan menulis bagi tunanetra? Jadi seperti itu. Alright, good job. Jadi kalau dia verb 1 atau verb SIS atau verb 2, verb 1-nya tetap ya di setelah subjek. Terutama kalau kata kerja itu butuh objek. Ya, karena nanti kalau dia dipindah semua sebelumnya subjek, subjeknya jadi objek. Kalimatnya kehilangan subjek, nggak bisa jadi kalimat seperti itu. Oke. Kita lanjut. Nah, bagaimana jika predikatnya punya auxiliary yang terpisah? Ya, misalnya contohnya adalah the lecture was brought by Mr. Henry this morning. Kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi. Nah, kalau di predikatnya sudah ada auxiliary yang terpisah sama verbnya, cukup yang dipindah sebelumnya subjek cuma satu auxiliary, yaitu auxiliary yang paling depan. Nah, kebetulan di sini auxiliary-nya memang cuma satu ya, Miss. Berarti ya sudah, auxiliary-nya saja yang dipindah sebelumnya subjek. Jadi nomor 3 itu kalau mau diinversi atau dibuat jadi kalimat tanya, jadinya gimana, Miss? Was the lecture brought by Mr. Henry this morning? Good job. Jadi was the lecture taught by Mr. Henry this morning? Nanti kalau diartikan apakah kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi? Seperti itu. Nah, untuk pembentukan inversi nih, Miss. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu nih sebelum kita lanjut ke inversi yang di kasusnya TOEFL. Silakan, Miss. Nggak ada sih, Mister. Nggak ada ya, berarti sudah dapat ya. Oke, good job. Nah, sayangnya, Miss, inversi yang jenis kalimat tanya ini nggak dipakai dalam TOEFL atau structure TOEFL ya. Jadi ini hanya contoh aja, bentuk inversi itu kurang lebih seperti itu. Nah, salah satunya inversi itu di kalimat tanya. Tapi sayangnya inversi yang di kalimat tanya nggak dipakai di structure TOEFL. Nah, terus inversi itu dipakainya di TOEFL apa aja? Nah, ada 6, Miss. Kita nanti harus membalik subjek predikat menjadi predikat subjek itu ada 6 kasus atau 6 penanda. Yang pertama, ketika ada there, artinya biasanya kita mengartikannya ada, ya. Kemudian yang kedua ada keterangan tempat atau adverb of place. Diingat-ingat keterangan tempat ya, Miss, bukan keterangan waktu. Oke. Kemudian yang ketiga ada negative adverb atau keterangan yang maknanya negatif. Kalau di beberapa buku ada juga yang nyebutnya negative expressions. Ada juga yang nyebutnya negative words. Tapi tidak semua negative words ya. Boleh disebut negative expressions atau negative adverb aja biar lebih tepat seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada komparatif atau caranya kita bilang lebih dari ya atau caranya kita membanding-bandingkan seperti itu. Kemudian yang kelima ada verb ing atau verb 3 yang dia agak panjang atau istilahnya namanya adalah participle kalau dalam grammar. Tapi itu nggak perlu diingat. Intinya kalau ada verb ing atau verb 3 yang dia agak panjang ada tambah-tambahan setelahnya. Nah, itu namanya participle phrase. Nanti kita akan bahas seperti itu lebih detailnya. Dan yang terakhir ini yang saya belum pernah nemu sebenarnya, Miss. Di TOEFL ETS itu saya belum pernah nemu, yaitu kasus inversi yang di conditional sentence atau kalimat pengandaian ketika conjunction if-nya itu dihapus.
Nah, cuman ini di tes TOEFL yang prediksi atau yang buatan lembaga-lembaga gitu, ini sering sekali keluar. Tapi selama ini saya tes di TOEFL yang dari ITS asli, itu belum pernah ada kasus conditional sentence ini muncul sebagai soal seperti itu. Tapi nggak apa-apa, saya kasihkan supaya ketika siapa tahu Miss nanti mengikuti tes yang dari lembaga-lembaga gitu, tes prediksi, nah soal ini muncul ya. Jadi buat ilmu penambah saja seperti itu. Nah, kita bahas satu persatu biar lebih rinci ya, Miss. Jadi yang pertama adalah penggunaan there di dalam kalimat. Jadi there itu sebenarnya artinya di sana ya. Biasanya tempatnya di belakang. Contohnya yang nomor 1 itu, a boy named Lucas lived there. Seorang anak laki-laki yang dinamai Lucas dulu tinggal di sana. Nah, karena keterangan tempat itu biasanya biasanya tempatnya di paling belakang. Sama bahasa Indonesia juga sama. SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Bahasa Inggris juga sama. Nah, cuman K atau keterangan itu bisa pindah ke paling depan. Ya, terutama keterangan tempat itu bisa pindah paling depan. Syaratnya harus dikasih koma setelahnya. Karena subjek nggak mau langsung ketemu sama keterangan waktu. Keterangan tempat maksud saya. Maaf ya, Miss, bukan keterangan waktu tapi keterangan tempat. Oke. Nah, jadinya there, a boy named Lucas lived. Di sana, seorang anak laki-laki yang dinamai Lucas dulu tinggal. Kalau diartikan seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya there mau pindah ke paling depan, terus nggak mau dikasih koma, itu tetap nggak apa-apa, tetap boleh. Cuman subjeknya nggak mau langsung ketemu, ya yang tadi saya bilang. Jadi ada predikat yang dia pindah sebelumnya subjek. Jadinya, there lived a boy named Lucas. Di sana dulu tinggallah seorang anak laki-laki yang dinamai Lucas atau yang bernama Lucas, seperti itu. Oke, jadi there lived itu predikatnya adalah live, subjeknya adalah a boy. Atau yang contoh yang paling umum deh, misalkan kalau dalam bahasa Indonesia saya mau bilang seperti ini, Miss. Ada seorang ibu atau seorang wanita gitu ya, seorang wanita di dalam kelas itu misalnya. Bahasa Inggrisnya gimana, Miss, kira-kira? Jangan takut salah, Miss, dicoba dulu, silahkan. Ada seorang wanita di dalam kelas itu, bahasa Inggrisnya? There is a woman in the class. Good. There is, pakai is ya, a There woman is a woman. in the class. Alright, boleh. In the classroom boleh. In class juga boleh. Nah, misalnya kalimat lagi yang kedua. Ada 3 orang. Misalkan 3 orang, 3 pelajar deh atau 3 murid. 3 murid di dalam kelas itu. Nah, bahasa Inggrisnya gimana, Miss? There are 3 students in the classroom. Alright, good job. There are ya, bukan there is lagi, Miss. There are 3 students 3 students in the classroom. in the classroom. Oke, nice, Miss ya. Jadi disitulah kenapa kok sama-sama pakai there ya sebelumnya predikat, tapi yang atas predikatnya pakai is, yang bawah predikatnya pakai are. Padahal sama-sama sebelumnya pakai there. Nah, karena subjeknya itu bukan there itu, tapi subjeknya adalah di setelahnya yaitu a woman sama 3 students. Makanya yang menentukan predikat ketika ada there paling depan itu adalah setelah predikatnya. Jadi subjeknya itu setelah predikatnya. Seperti itu. Oke, good job. Dapat ya, Miss, berarti ya. Jadi apa namanya? Ini hanya contoh aja. Sebenarnya ini dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang ditranslate, tapi nggak apa-apa. Hanya untuk menyampaikan pemahaman seperti itu. Oke, good job, Miss. Nah, tapi untuk there ini tidak boleh selalu diinversi. Alias gini, ada pengecualian untuk there ini. Jadi ketika subjeknya itu I, you, they, we, he, she, it, atau namanya subjek pronoun ya. Jadi I, you, they, we, he, she, it. Walaupun ada there pindah ke paling depan, inversi ini tidak berlaku. Oke, Miss. Jadi misalnya nih, saya punya kalimat I lived there. Saya dulu tinggal di sana. Nah, kalau there saya pindah ke depan tanpa koma, itu bukan there lived I, jadi bukan predikat dulu baru subjek, tapi tetap subjek dulu baru predikat. Jadinya there I lived, there there he is, there it is, there she is. Jadi kalau subjeknya I, you, they, we, she, it,
walaupun ada there pindah paling depan tanpa koma, tetap urutannya subjek dulu baru predikat. Atau bisa dibilang inversi jenis yang pakai there ini ketika dia pindah paling depan tanpa koma, nah nanti subjeknya ketika berupa kata benda ya, nah baru bisa diinversi. Kalau berupa kata ganti tidak bisa diinversi. Seperti itu, Miss. Gimana? Dapat maksud saya, Miss, untuk penanda pertama? Dapat. Dapat ya, Miss. Oke, dan there ini kebanyakan keluarnya adalah di soal struktur bagian kedua, Miss. Ya, jadi nanti ada there, kemudian biasanya yang disalahkan adalah predikatnya. Biasanya there is diikuti jamak, kata benda setelahnya. Kalau nggak gitu there are diikuti tunggal, kata benda setelahnya. Nah, itu kan nggak nyambung seperti itu. Jadi kalau di error analisis atau struktur bagian kedua, there ini keluar. Tapi kalau yang there ini di struktur bagian pertama yang seperti kita latihan itu belum pernah saya menemukan soal yang menanyakan menggunakan there seperti itu. Oke. Kita lanjut ke penanda yang kedua, Miss. Nah, yaitu ada keterangan tempat atau adverb of place ya, yang dia pindah sebelumnya subjek, kemudian nggak ada koma. Jadi kalau ada keterangan tempat atau adverb of place, dia pindah sebelum subjek tanpa koma, nah itu nanti jadi inversi. Kalau tempatnya di belakang, biasa itu nggak diinversi. Jadi kalau keterangan tempat itu tempatnya cuma di belakang seperti ini. Many exotic birds live in that forest. Berbagai jenis burung eksotis menghuni atau tinggal di hutan itu. Nah, itu ada keterangan tempat di hutan itu. Ketika di hutan itu tempatnya di belakang, urutannya tetap subjek predikat. Nah, tapi kalau di hutan itu dia pindah di depan tanpa koma setelahnya, subjeknya nggak mau langsung ketemu. Jadi, in that forest live many exotic birds. Nah, itu jadi dibalik subjek predikatnya ya. Nah, kebetulan di sini live itu nggak butuh objek ya, Miss. Nah, kalau ada kata kerja yang nggak butuh objek, dia bisa langsung pindah sebelumnya subjek bisa. Oke, tapi kalau kata kerjanya itu butuh objek atau namanya transitif, nah itu maka nggak boleh langsung pindah sebelumnya subjek, nggak boleh karena nanti subjeknya dia jadi objek seperti itu. Oke, nah ini kalau diartikan sama ya, Miss. In that forest live many exotic birds. Di dalam hutan itu tinggallah berbagai macam burung-burung eksotis seperti itu. Nah, gimana? Untuk penanda nomor 2, ini sering keluar, Miss. Untuk penanda nomor 2 ini di TOEFL yang asli dari ITS itu sering dijadikan soal seperti itu. Gimana? Ada pertanyaan? Nggak ada sih, Mister. Nggak ada ya, aman ya berarti. Atau nanti kalau ada pertanyaan langsung aja, Miss, sampaikan ya. Nanti akan saya langsung jawab seperti itu. Kemudian penanda ketiga itu namanya adalah negative expressions atau ada juga yang nyebutnya negative adverb atau juga ada yang nyebutnya negative words. Apapun itu lebih enak dibilang negative expressions ya, Miss, atau negative adverb seperti itu. Nah, negative expression atau negative adverb itu kurang lebih misalnya contohnya adalah ada kata seldom artinya jarang, sama kayak barely, rarely itu artinya juga jarang ya. Kemudian ada never, tidak pernah, ada little artinya sangat sedikit. Kemudian ada keterangan, keterangan apapun ya, keterangan waktu juga bisa, keterangan tempat juga bisa, keterangan cara juga bisa, apapun itu kalau sebelumnya ada kata only-nya. Oke. Jadi kalau ada only diikuti keterangan, nah itu nanti jadi penanda inversi. Oke. Kemudian ada hardly ever. Ini artinya hampir tidak pernah. Kemudian ada not only gandengannya nanti but also. Nah, yang nanti yang diinversi itu yang setelah not only-nya. Oke, Miss. Jadi setelah not only itu bukan subjek predikat tapi predikat subjek. Kalau not only-nya tempatnya di paling depan. Jadi syaratnya itu ketika not only-nya tempatnya sebelumnya subjek. Jadi subjek nggak mau langsung ketemu sama mereka ini ya. Kalau nggak ada komanya seperti itu. Kemudian ada no sooner than. Nah, ini harus dilengkapi dulu. Jadi no sooner than subjek predikat. Baru setelah subjek predikat, kalau nggak ada komanya, predikat dulu baru subjek. Seperti itu. Kemudian ada not until, ini preposition ya, Miss, atau conjunction juga bisa. Jadi kalau dia preposition ya harus ditambah kata benda dulu. Jadi not until misalnya tidak sampai tahun 1990, jadi not until 1990, seperti itu ya. Atau kalau until itu sebagai conjunction, jadi harus dilengkapi dulu subjek predikatnya. Jadi not until subjek predikat, baru setelahnya predikat subjek. Seperti itu.
Kemudian yang berikutnya ada no longer, artinya tidak lagi. Ada nor juga, ini salah satu conjunction ya Miss. Makanya ketika saya membahas fanboys waktu itu, conjunction conjunction dibagi menjadi dua, ada fanboys sama selain fanboys. Nah di fanboys itu N-nya saya warnai biru, beda. Sedangkan yang lain warnanya merah. Karena ada penggunaan khususnya, yaitu conjunction nor ketika dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, subjek predikat di setelahnya nor ini harus dibalik. Jadi nor predikat baru subjek. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada in no way, artinya tidak mungkin. Sama nowhere, artinya tidak ditemukan dimanapun atau tidak ada. Seperti itu ya. Nah untuk contohnya misal saya mau pakai no longer. Nah kalau tempatnya masih di tengah-tengah kalimat itu mereka bukan penanda inversi. Ya, misalnya I am no longer able to run that fast. Nah itu no longer-nya tempatnya masih di tengah kalimat, itu bukan penanda inversi. Ya. Nah dia akan menjadi penanda inversi ketika dia pindah sebelumnya subjek, nggak dikasih koma. Nanti subjeknya nggak mau langsung ketemu sama mereka ya. Jadi contohnya no longer-nya saya pindah sebelum I, jadinya no longer, nah bukan I am tapi am I. Jadi no longer am I able to run that fast. Tidak lagi saya mampu berlari secepat itu. Oke, jadi predikat am baru subjek I karena ada negative expression sini yang dia pindah sebelumnya subjek terus nggak ada komanya. Seperti itu. Oke, dapat ya Miss? Lanjut ke penanda nomor, ini silahkan difoto Miss, karena ini paling sering keluar di, jadi paling sering itu keluar di soal TOEFL yang asli dari ITS, itu adalah soal jenis nomor 3 ini. Oke, dan ini jangan dihafal. Seperti yang selalu saya bilang, hajar latihan sambil buka nggak apa-apa. Karena dari situ nanti lama-lama kita akan hafal sendiri. Seperti itu, tanpa harus menghafal. Sudah Miss? Atau Sudah, Mister. sudah ya? Oke. Nanti pun Ya. di soal juga bakal banyak Miss, untuk jenis negative expression ini. Kita lanjut ke penanda keempat, yaitu di perbandingan atau komparatif. Nah untuk nomor 4 ini fleksibel Miss, jadi lebih enak, lebih bebas. Jadi kalau Miss menemukan ada more than atau than, artinya lebih dari ya, setelahnya than-nya itu nggak apa-apa diinversi. Nggak diinversi juga nggak apa-apa. Bahkan cuma diikuti kata bendanya, contohnya seperti ini ya. Jupiter is much bigger than our planet. Jupiter itu jauh lebih besar dibandingkan planet kita. Nah itu setelahnya Earth dan itu cuma diikuti kata benda our planet. Itu boleh. Oke. Setelahnya then itu kalau misalkan kata bendanya diikuti predikat juga boleh. Jadi Jupiter is much bigger than our planet is. Nah, itu subjek predikat, right? Nah, tapi setelahnya then itu kalau mau diikuti predikat dulu baru subjek atau diinversi setelahnya itu juga nggak apa-apa, Miss. Jadi Jupiter is much bigger than is our planet. Dan tidak akan mungkin Miss nanti menemukan ada pilihan jawaban yang ada dua kemungkinan yang benar. Misalkan yang alpha ada kata benda saja our planet. Yang bravo ada our planet is. Predikatnya udah benar sama-sama is ya, sama-sama to be maksudnya. Kemudian yang Charlie misalnya ada to be terus diikuti subjek. Nah, tidak akan Miss menemukan seperti itu. Pasti misalkan yang paling untuk menjebak, nah itu setelahnya subjek our planet itu predikatnya dibedakan. Sebelumnya pakai to be is, setelahnya misalnya pakai has. Nah, itu kan salah. Jadi kalau sebelumnya pakai to be ya setelahnya harus pakai to be. Seperti itu. Tapi dia secara bentuk lebih fleksibel ya, Miss, lebih bebas. Jadi setelahnya more than, boleh cuma diikuti kata benda aja, planet. Boleh juga kata bendanya sebagai subjek, diikuti predikatnya. Syaratnya predikat harus sama dengan sebelumnya more than ya. Kemudian ataupun diinversi juga boleh. Jadi predikat dulu baru subjek. Sama, syaratnya predikat harus setara sama sebelumnya more than. Kalau to be ya pakai to be. Kalau sebelumnya pakai verb SES berarti setelah then pakainya does. Misalnya sebelumnya more than pakai verb 2, berarti setelahnya then pakai did. Seperti itu. Pokoknya kalau pakai to be ya pakai to be, kalau enggak ya jangan pakai to be, seperti itu. Oke, itu penanda nomor 4. Kemudian penanda nomor 5. Untuk penanda nomor 4 ini jarang keluar. Jadi untuk di TOEFL walaupun pernah ya, tapi jarang keluar seperti itu. Kemudian penanda kelima, nah ini juga sering keluar ini, yaitu verb ing atau verb 3 yang dia agak panjang ya Miss. Nah nanti dia pindah sebelum subjek tanpa koma.
itu nanti akan menjadi penanda inversi. Contoh yang masih tempatnya benar, maksudnya tempatnya urut dulu subjek predikatnya, yaitu Himalaya is lying between Nepal and China. Himalaya itu berada di antara Nepal dan Cina. Oke. Nah, nanti kalau lying sampai kata China di situ saya pindah sebelum Himalaya tanpa dikasih koma, is-nya juga ikut pindah. Jadinya lying between Nepal and China is Himalaya. Jadi predikatnya dulu yaitu is, baru subjeknya Himalaya. Karena ada verb ing yang dia agak panjang, terus pindah sebelumnya subjek nggak dikasih koma. Oke. Verb 3 juga sama, Miss. Misalnya, Himalaya is located between Nepal and China. Himalaya itu terletak di antara Nepal dan Cina. Nah, di situ kalau located saya sampai Cina ya, saya pindah sebelum Himalaya, nanti is-nya juga ikut pindah. Jadinya located between Nepal and China is Himalaya. Seperti itu. Oke. Kemudian penanda terakhir untuk pembalikan subjek predikat ini tidak pernah keluar di soal TOEFL yang dari ITS. Tapi kalau yang dari lembaga-lembaga ini sering keluar, yaitu kasus conditional sentence atau di kalimat pengandaian yang ketika if-nya itu kita hapus. Ya, jadi kalau conjunction itu kan harusnya kalimatnya kan ada dua subjek, dua predikat, terus conjunction. Nah, jika conjunction-nya pakai if, itu if-nya boleh dihapus nanti. Jadi kalimatnya cuma tinggal dua subjek, dua predikat. Tapi syaratnya subjek predikat yang awalnya terikat dengan if itu harus diinversi. Ya. Nah, conditional sentence sendiri itu ada 3 jenis, yaitu tipe pertama itu kita caranya mengandai-andai sesuatu yang belum terjadi, atau caranya kita membuat prediksi nih, contohnya atau niat, contohnya jika nanti sore tidak hujan, saya akan main ke rumahmu. Nah, itu kan masih bisa terjadi tuh. Nah, itu yang disebut dengan kalimat pengandaian tipe pertama itu, Miss. Seperti itu. Nah, penandanya di dalam soal itu nanti ada will verb 1. Kalau ada will verb 1, itu berarti if ini adalah tipe pertama. Jadi conditional sentence tipe 1. Oke. Dan kalau if-nya dihapus, nanti if-nya diganti dengan auxiliary should. Ya, jadi if diganti dengan auxiliary should ketika ada will verb 1. Contoh, I will visit you if the pandemic is over. Saya nanti akan mengunjungimu jika pandeminya sudah selesai. Nah, kalau if dihapus di situ karena sebelumnya ada will verb 1, maka if kalau dihapus diganti menjadi should. Jadinya I will visit you should the pandemic be over. Oke. Nah, di kalimat ini ada dua subjek, dua predikat, tapi nggak ada conjunction. Nah, subjek predikat yang kedua itu harus diinversi seperti itu. Maksudnya bukan yang kedua ya, yang terikat dengan sebelumnya dengan if seperti itu, Miss. Nah, ini secara arti sama seperti itu. Kemudian penanda kedua, tipe kedua ya untuk conditional sentence, yaitu mengandai-andai sesuatu yang sudah tidak mungkin, yaitu caranya kita menghayal. Ya, contoh nih, jika saya adalah kamu, nah misalnya jika saya adalah kamu kan nggak mungkin saya jadi kamu kan, saya ya saya, kamu ya kamu misalnya. Nah itu jika saya adalah kamu, saya akan membantu nenek tadi misalnya. Jadi kalau di Inggris kan, if I were you, pakainya were, misalnya apapun subjeknya pasti pakai were. If I were you, I would help that lady, misalnya. Jika aku adalah kamu, saya akan membantu nenek itu, misalnya. Jadi if I were you, I would help the old lady, seperti itu. Nah, nanti penandanya di soal itu pakainya would verb 1. Jadi bukan will verb 1 tapi would verb 1. Kalau ada would verb 1, if-nya dihapus, if-nya diganti menjadi were. Contoh yang pakai if dulu ya. I would visit you if the pandemic were over. Saya sekarang pasti akan mengunjungimu seandainya saja pandeminya itu sudah selesai. Nah, kenyataannya pandeminya belum selesai, berarti saya tidak mengunjungimu, seperti itu. Nah, kalau if dihapus di situ, nanti were setelah if itu pindah menggantikan if, Miss. Jadinya I would visit you were the pandemic over. Seperti itu. Nah, bagaimana jika setelahnya if tidak ada kata were-nya? Biasanya pakai verb 2 ya untuk tipe 2 ini. Contohnya adalah I would visit you if the pandemic did not persist. Nah, di situ misalnya ada kata did, nah if-nya tetap untuk tipe 2 kalau ada would verb 1,
If-nya kalau dihapus itu nanti diganti were. Kemudian predikatnya yang punya arti, kata kerja yang punya arti tadi, kita ganti menjadi to verb 1. Jadinya, I would visit you were the pandemic not to persist. Seperti itu. Dan yang terakhir, conditional sentence tipe 3, yaitu sesuatu yang berkebalikan. Jadi kita berandai-andai sesuatu yang berkebalikan dengan masa lalu. Ya, contoh nih, misal saya mau bilang, seandainya kemarin saya datang ke rumahmu, saya pasti bisa merasakan masakanmu. Nah, berarti kenyataannya saya kemarin tidak datang ke rumahmu, jadi saya tidak bisa merasakan masakanmu. Seperti itu. Nah, itu kebalikan dengan fakta, right? Berkebalikan dengan masa lalu kok, fakta, maaf. Berkebalikan dengan masa lalu. Jadi itulah tipe ketiga. Nah, nanti di soal cara mengetahui itu tipe ketiga adalah ada would have verb 3. Ya, jadi kalau ada would have verb 3 memang agak panjang tipe 3 ini penandanya. Berarti ini tipe 3. Kalau if dihapus, if-nya diganti jadi had. Oke, contohnya, I would have visited you yesterday if the pandemic had been over. Nah, nanti kalau if-nya dihapus, had setelah if itu pindah menggantikan if. Jadinya, I would have visited you yesterday had the pandemic been over. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah ke-6 penanda inversi, ya. Sebelum kita ke latihan soal atau ke contoh soal dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan nih, silahkan. Nggak ada sih, kayaknya memang langsung soalnya, Mister. That's right. Jadi kita biar bisa langsung menggambarkan ya, Miss, biar nggak Iya. menghayal-hayal atau membayang-bayangkan. Jadi biar kita langsung tahu jenis soalnya. Nah, contohnya seperti ini, Miss. Oke. Jadi seperti biasa kita cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang itu sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat. Otomatis di titik-titik harus kita masukkan predikatnya. Kemudian kalau kita tarik sebelum titik-titik, itu ada kata benda the parking lot, tapi dia terikat sama preposition of. Dia menjadi keterangan, nggak bisa jadi subjek. Oke. Kemudian ada kata benda the second level, sama, dia terikat sama preposition on. Ini tidak bisa jadi subjek juga karena keterangan. Oke. Nah, artinya kalimat ini belum ada subjeknya, berarti kita butuh subjek juga di titik-titik. Ya. Nah, tapi jangan buru-buru dulu, Miss, cari subjek predikat. Kita cek dulu. Ini tadi, keterangan sebelum titik-titik tadi, itu keterangan apa? Nah, on the second level of the parking lot, kalau kita artikan, di lantai 2 dari tempat parkiran, nah itu kan keterangan tempat. Sedangkan setelahnya keterangan tempat, itu tidak ada komanya. Nah, berarti kita nggak boleh cari yang subjek predikat, tapi ini adalah penanda inversi ya. Jadi cari yang predikat dulu, baru diikuti kata benda sebagai subjek. Oke, berarti jawabannya yang mana, Miss? Alpha. Yang alfa predikatnya yang mana? Is. Oke, is adalah predikat, subjeknya yang mana? Empathy. Empty itu artinya apa, Miss? Empty. Kosong. Kosong. Kosong itu kata benda bukan? Kosong kata sifat. Kata Bukan. sifat. Ya betul, Miss. Itu adalah kata sifat, bukan kata benda. Nah, berarti bisa nggak jadi subjek? Nggak bisa. Nggak bisa, ya berarti bukan yang alfa, Miss. Berarti yang mana jawabannya? Delta. That's right. Jawabannya adalah yang delta. Good job, Miss. Jadi itu ada predikat are, subjeknya adalah some empty stalls. Kata bendanya di stalls-nya. Artinya lapangan. Jadi nanti kalau dibaca on the second level of the parking lot are some empty stalls. Kalau diartikan di lantai 2 dari tempat parkir ada beberapa ruang kosong. Seperti itu. Oke, contoh soal kedua, Miss. Caranya sama, cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada stop. Stop itu bisa verb 2, bisa verb 3. Oke, cara menentukannya gimana? Kalau seperti ini kan kita nggak bisa menentukan karena dia di soal. Dan stop itu bisa verb 2, bisa aktif, bisa pasif, Miss. Seperti itu. Nah, cara menentukannya kita lihat di pilihan ganda. Ya. Ternyata di pilihan ganda semuanya ada be-nya. Oke, nah to be itu nggak boleh diikuti verb 2. Alias stop di sini berarti bukan verb 2 tapi dia adalah verb 3. Oke. Nah, berarti belum ada predikat. Berarti di titik-titik kita butuh predikat. Kita cek dulu apakah sudah ada subjek. Di situ ada kata benda situations,
tapi sebelumnya ada preposisi in. Berarti ini keterangan. Keterangan tidak boleh jadi subjek. Nah, berarti kita di sini kehilangan subjek dan predikat. Oke. Nah, kalau kita cek di sebelum titik-titik itu keterangan apa? Itu adalah keterangan waktu sebenarnya ya. Tapi karena dia ada only-nya, jadi keterangan apapun kalau sebelumnya ada only-nya itu jadi negative adverb. Penanda inversi nomor 3 yang tadi saya minta Miss untuk difoto tadi. Oke. Nah, berarti kita nggak boleh cari yang subjek predikat, tapi cari inversi di sini berarti predikat dulu baru subjek. Dan diingat-ingat ya, auxiliary kan di situ sudah ada verb 3-nya. Oke. Auxiliary yang boleh pindah sebelum subjek itu cuma satu. Ya, jadi hanya satu auxiliary yang boleh dipindah sebelumnya subjek. Berarti kira-kira jawabannya yang mana? Delta bukan, Mister. Betul, Mas. Ya, itu jawabannya adalah delta. Itu ada auxiliary will, ya, Miss. Kemudian subjeknya adalah the printing presses. Oke. Kemudian diikuti auxiliary lagi yaitu be. Nah, baru diikuti verb 3. Betul, Miss. Jadi jawabannya adalah yang delta. Kalau yang alpha, nah itu will be-nya semuanya dipindah sebelumnya subjek. Ini bukan aturan inversi ya. Jadi alpha nggak bisa. Kalau yang bravo, the printing ini nggak diinversi, nanti kita kehilangan koma. Belumnya bravo di situ. Kemudian yang Charlie ada conjunction. Kalau subjek predikatnya cuma satu, kita nggak boleh masukkan conjunction. Berarti Charlie nggak bisa. Ya udah fix berarti jawabannya yang delta. Nanti kalau dibaca, only in extremely dangerous situations will the printing process be stopped. Kalau diartikan, hanya dalam situasi yang sangat berbahaya, mesin cetak itu akan dihentikan. Seperti itu. Nah, contoh terakhir. Ini hati-hati, Wis. Jadi contoh terakhir ini adalah musuhnya inversi atau lawannya inversi. Tadi kita sudah belajar ada 6 penanda inversi alias kalau Miss menemukan ada 6 penanda itu, cari jawaban yang predikat dulu baru subjek. Nah, tapi ini berlawanan, kebalikannya. Ini tidak boleh diinversi. Ketika Miss menemukan ada titik-titik, kemudian sebelumnya tepat itu ada conjunction, ya. Jadi semua conjunction itu harus urut. Setelahnya harus subjek dulu baru predikat. Kecuali satu conjunction ya, hanya conjunction nor saja yang setelahnya harus diinversi. Jadi ketika nor itu menghubungkan dua subjek predikat, maka predikat setelahnya subjek predikat setelahnya nor itu harus diinversi. Jadi predikat dulu baru subjek. That's right. Tapi selain nor, apapun conjunction selain nor itu harus urut. Subjek dulu baru predikat. Jadi kalau ada titik-titik sebelumnya ada conjunction langsung cari subjek dulu baru predikat. Tidak boleh diinversi. Berarti jawabannya yang mana, Miss? Charlie. Yeah, that's right. The answer is Charlie. Good job, Miss. Jadi nanti kalau dibaca, the lawyer asked the client why he did it. Pengacara itu menanyai kliennya kenapa dia melakukan itu. Seperti itu. Oke, nice. Dari ketiga contoh tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, Miss? Silahkan. Nggak ada sih, Mister. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke latihan soal. Seperti biasa, jangan takut salah. Waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, Miss. Sorry, Miss, kepencet. Maaf, silahkan, Miss. Delta. Jawabannya ya? Iya, that's right. Good job. Langsung ketemu ya, Miss. Langsung ketemu yang delta. Jadi di situ ada penanda inversi tuh di paling depan tuh. Not until the first word. Berarti cari yang predikat dulu baru subjek. Nah, kalau yang bravo itu salahnya kenapa, Miss? Bravo kan itu ada predikat dulu tuh. Ini kan verb 2. Betul, verb 2 berarti setelahnya kata benda setelahnya made itu bukan sebagai subjek tapi sebagai objek. That's right. Jadi yang bravo itu salahnya adalah nggak boleh kalau kata kerja verb 2 ya punya arti aktif dan dia butuh objek itu dipindah semuanya nggak boleh. Jadi harus auxiliary-nya saja. Oke.
Ya, jawabannya adalah yang Charlie. Di situ ada auxiliary was, kemudian subjeknya ada determined effort, kemudian verb 3 made. Itu pasif berarti ya. Oke, good job Miss. Jawabannya yang delta. Nanti kalau delta saya masukkan ke titik-titik, bacanya gimana Miss? Not until the first word was a determined effort made to improve the road system in the United States. Oke, jadi not until the First World War was a determined effort made to improve the road system in the United States. Jadi tidak sampai Perang Dunia Pertama terjadi, sebuah usaha yang nyata dibuat untuk memperbaiki atau mengembangkan atau memajukan sistem jalan di Amerika Serikat. Seperti itu. Alright, good job Miss. Kita lanjut ke nomor 2. Silahkan Miss, 30 detik dimulai dari sekarang. Alpha, Mister. Ya, jawabannya adalah yang alpha. Good job, Miss. Jadi di situ ada penanda inversi, yaitu keterangan tempat. Dia pindah sebelumnya subjek, kemudian setelahnya nggak ada koma. Berarti kita bukan butuh subjek predikat, tapi predikat dulu baru subjek. Jawabannya adalah yang alpha, Miss. Di situ ada predikat yang tidak butuh objek ya. Lies itu artinya berada, sama kayak to be. Dia itu namanya linking verb. Jadi kata kerja yang sebenarnya nggak perlu diartikan seperti itu. Subjeknya adalah the city of Elizabeth. Oke, good job. Jawabannya yang alpha, Miss. Nanti kalau diartikan di bagian timur dari New Jersey terdapat kota Elizabeth, sebuah pusat manufacturing dan pengiriman barang yang besar seperti itu. Oke, good job. Kita lanjut ke nomor 3. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, Miss. Bravo, Mister. Bukankah? Ya, that's right. Jawabannya yang berapa, Miss? Jadi di soal itu kita kehilangan predikat kan? Nggak ada predikat di soal. Iya. Nah, harusnya kita butuh predikat, terus kita cek sebelumnya titik-titik. Itu ada verb 3 yang dia agak panjang, ya berarti itu bukan subjek, alias kita sebenarnya juga butuh subjek juga. Nah tapi itu tadi ada verb 3 yang dia agak panjang, itu penanda inversi nomor 5, Miss. Oke, berarti di sini kita bukan cari yang subjek predikat, tapi predikat dulu baru subjek, alias ini diinversi nanti ya. Jadi sebenarnya subjeknya itu bukan di sebelumnya predikat, tapi di setelahnya, yaitu kata benda an adrenal gland itu. Oke, nah tapi di situ ada of. Of itu dia selalu butuh kata benda setelahnya untuk dirubah menjadi kata keterangan. Of kan preposisi itu. Preposisi itu harus ada kata benda atau objeknya setelahnya ya, supaya biar jadi keterangan. Sedangkan each itu bukan kata benda seperti itu. Berarti kita harus masukkan kata benda dulu untuk melengkapi of-nya ini, baru diikuti predikat. Seperti, tapi bukan kata benda aja sebagai subjek ya. Itu sebagai objek dari preposition of, seperti itu. Oke, jawabannya adalah yang bravo, Miss. Seperti itu. Itu ada inversi is, predikat, subjeknya an adrenal gland. Nah, nanti kalau bravo saya masukkan ke titik-titik, jawabnya bacanya gimana, Miss? Located at the upper end of its kidney is an adrenal gland. Oke, jadi located at the upper end of each kidney is an adrenal gland. Jadi terletak di ujung atas dari setiap ginjal terdapat sebuah kelenjar adrenal seperti itu. Oke, nice. Kita lanjut ke nomor 4. Dicoba dulu waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, Miss. Alpha, Mister. Yang mana? Yang alpha. Oke, good job, Miss. Jawabannya adalah yang alpha ya. Jadi kadang kita juga diminta mencari penanda inversinya, Miss. Dan memang kalau di A, B, C, D, penanda inversi yang tadi ya, yang saya minta Miss untuk difoto tadi, nah itu adalah yang alpha. Oke, good job, Miss. Jadi
Kenapa kok kita butuh penanda inversi di situ? Karena subjek dan predikatnya itu diinversi. Jadi ada auxiliary, kemudian verb, subjeknya diapit. Jadi itulah yang dimaksud dengan inversi. Sebelumnya did itu ada kata benda 1895. Nah, itu kata benda waktu. Supaya kata benda waktu itu menjadi penanda inversi harus dinegatifkan, yaitu yang alpha. Kalau yang bravo, not since-nya artinya karena, bukan sejak, Miss. Karena kalau artinya not since yang artinya sejak itu nggak ada, tidak sejak itu nggak ada. Ya adanya bukan karena. Tapi kalau since yang artinya karena itu conjunction. Sedangkan di soal subjek predikat cuma satu, kita tidak butuh conjunction. Bravo nggak bisa ya. Kalau yang Charlie sama yang Delta sama alasannya. Preposisi biasa until sama in itu nanti kata 1995-nya akan berubah menjadi keterangan waktu dan dia positif. Keterangan waktu yang positif itu bukan penanda inversi walaupun dia dipindah ke depan tanpa koma. Yang dia penanda inversi adalah keterangan tempat. Jadi adalah kalau ada adverb of place atau keterangan tempat pindah ke paling depan tanpa koma baru itu penanda inversi. Keterangan waktu bisa menjadi penanda inversi ketika dia negatif. Jawabannya adalah yang alfa. Seperti itu. Oke, good job Miss. Nanti kalau yang alfa saya masukkan ke titik-titik, dibacanya gimana? Not until 1895 did Cornell University begin to offer a degree in ornithology. Alright, jadi itu tadi. Not until 1895 did Cornell University begin to offer a degree in ornithology. Jadi tidak sampai tahun 1895 Cornell University itu mulai menawarkan sebuah gelar di bidang ornitologi seperti itu. Oke, lanjut Miss. Nice. Ke nomor 5, caranya sama. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Hati-hati Miss. Alpha. Ya, that's right. Jawabannya yang alpha. Good job, Miss. Kenapa? Alasannya kenapa, Miss? Soalnya when kan subjek predikat harusnya setap That's conjunction right. kecuali Betul. nor. Oke, good. Jadi conjunction apapun kecuali nor ya, setelahnya harus urut, nggak boleh diinversi. Jadi subjek dulu baru predikat. Dan A, B, C, D yang subjek dan predikat itu hanya yang alpha. Oke, good. Sorry. Yang alpha ya, berarti jawabannya adalah yang alpha. Kalau yang bravo itu diinversi, nggak bisa. Nanti jadi kalimat tanya itu. When did inflation begin? Itu artinya kapankah inflasi itu bermula? Nanti jadi kalimat tanya. Sedangkan soalnya berakhiran dengan titik, bukan tanda tanya. Berarti nggak boleh yang bravo ya. Kalau yang Charlie itu nggak ada predikat, nggak bisa. Yang Delta itu juga inversi, nggak boleh diinversi. Seperti itu. Oke, nice Miss. Kita lanjut ke, sorry, kalau yang alpha dimasukkan ke titik-titik, nanti dibacanya bagaimana? The average level of the United States price grew very little from 1953 until the mid 1950 when inflation begin. Oke, jadi the average level of the United States prices grew very little from 1953 until the mid 1960s when inflation began. Jadi began, that's right. Jadi tingkat harga di Amerika Serikat, tingkat rata-rata harga di Amerika Serikat itu naik dengan sangat sedikit sejak tahun 1953 sampai pertengahan 1960-an. Ketika inflasi berawal atau bermula seperti itu. Oke, good job Miss. Lanjut ke number 6. Silahkan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Alpha. Jawabannya, ya that's right. Jawabannya adalah yang alpha ya Miss. Jadi di situ ada inversi itu, yaitu predikat was, baru subjeknya sampai, subjeknya adalah the first fully successful transatlantic cable itu ya. Nah otomatis di situ kita butuhnya bukan subjek,
Tapi butuhnya adalah penanda inversi. Jawabannya adalah yang alfa, Miss. Kalau yang Bravo itu ada keterangan waktu, dikasih koma, sudah benar, tapi nggak ada subjeknya. Nggak bisa. Kalau yang Charlie, nah keterangan waktu itu bukan penanda inversi ketika dia positif. Jadi keterangan waktu itu harus dinegatifkan dulu, biar jadi penanda inversi. Kalau yang Delta juga sama. Kalau yang Delta itu tiba-tiba ada not until doang. Until itu kalau nggak preposition ya, conjunction. Jadi setelahnya harus ada subjek predikat ketika dia conjunction, atau kalau dia preposition ya harus ada kata bendanya dulu, seperti itu. Sedangkan di sini not until-nya berdiri sendiri, baru diikuti predikat, delta nggak bisa. Oke, fix jawabannya yang alpha. Nanti kalau yang alpha dimasukkan ke titik-titik, berarti jawabannya gimana, bacanya gimana, Miss? Not until 1855 was the first follow a fully successful translated cable finally laid. Oke, jadi not until 1866 was the first fully successful transatlantic cable finally laid. Jadi tidak sampai tahun 1866 kabel transatlantik pertama kali berhasil ditaruh atau diletakkan seperti itu. Kita lanjut lagi ke nomor 7, dicoba lagi, silahkan. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Delta. Jawabannya, ya that's right. Jawabannya adalah yang delta ya, Miss. Jadi di situ alasannya adalah itu ada subjek predikat setelahnya but. Oke. Subjek predikat. Nah, berarti but di sini dia conjunction yang fanboys yang dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Alias sebelumnya juga harus ada subjek predikat, tapi sebelumnya nggak ada. Berarti di titik-titik di situ harus ada subjek predikat, tapi sebelumnya subjek ada not only. Dia penanda inversi. Jadi dibalik, cari yang predikat dulu baru subjek. Oke, good job. Berarti jawabannya yang delta ya, Miss. Itu ada predikat auxiliary is sama verb use. Tengah-tengahnya ada subjek seismology. Nah, nanti kalau yang delta dimasukkan ke titik-titik, berarti bacanya gimana, Miss? Not only is seismology used to determine the depth of the ocean floor, but is also used to locate oil. Oke, jadi not only is seismology used to determine the depth of the ocean floor, but it is also used to locate oil. Jadi tidak hanya seismologi digunakan untuk menentukan kedalaman dasar laut, namun juga digunakan untuk mendeteksi letak minyak seperti itu. Oke, nice. Kita kita next ke nomor 8. Dicoba dulu, silahkan. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan, Miss. Delta, Mister. Jawabannya yang mana? Delta. Iya, that's right. Jawabannya adalah yang delta ya, Miss. Jadi di situ kata kuncinya, Miss, apa? Kata apa? Itu kan harus subjek predikat, terus itu C kan otomatis tereliminasi. Terus yang Bravo itu kan ada is kan harus butuh objek, maksudnya is apa gitu kan. Terus aku pilih Delta karena ada edit, edit gitu. Oke, Walaupun good nggak tahu job. artinya sih. Nggak apa-apa ya. Memang itu enaknya tips, Miss. Jadi enaknya tips itu kita nggak tahu artinya, tapi kita bisa tahu jawabannya seperti itu. Tapi memang benar, Miss. Jawabannya adalah yang delta. Betul. Karena ada N tuh. N itu menghubungkan dua yang sama ya. Yaitu heated, verb 3, sama edit sebelumnya. Oke, berarti jawabannya adalah yang delta, Miss. Nah, kata kuncinya kata when itu ya. Kenapa kok kita butuh subjek predikat di situ dan harus urut subjek dulu baru predikat karena ada conjunction. Oke, good job, Miss. Nah, nanti kalau yang delta saya masukkan ke titik-titik, nanti bacanya gimana? When baking powder is added to dough and heated, carbon dioxide is released, causing the dough to rise. Alright, jadi when baking powder is added to dough and heated, carbon dioxide is released causing the dough to rise. Jadi ketika bubuk pengembang ditambahkan ke donat dan dipanaskan, karbon dioksida dikeluarkan yang menyebabkan donatnya itu mengembang. Seperti itu. Alright, good job, Miss. Kita lanjut ke number 9. Dicoba dulu, silahkan. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan, Miss.
Charlie, Mister. Yap, that's right. Jawabannya adalah yang Charlie. Alasannya kenapa, Miss? Not only kan harus ditukar gitu kan, Betul. predikat Jadi subjek. that's right. Jadi setelahnya not only, kalau ada subjek predikat harus dibalik. Kalau not only-nya di paling depan sebelumnya subjek ya. Jadi predikat dulu baru subjek. Jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau Charlie saya masukkan ke titik-titik, berarti bagaimana, Miss, bacanya? Not only is the sun much bigger than any planet, but unlike the planets, it consists completely of gaseous material. Alright, good job. Jadi not only is the sun much bigger than any planet, but unlike the planets, it consists completely of gaseous material. Jadi kalau diartikan, tidak hanya matahari itu jauh lebih besar dibandingkan planet apapun, namun tidak seperti planet, dia atau matahari itu mengandung sepenuhnya bahan gas seperti itu. Oke, nice. Lanjut ke nomor 10, terakhir. Dicoba dulu, jangan takut salah, Miss. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Alpha. Yang alfa, oke. Ya, kita cek dulu ini, Miss. Di soal ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang itu ada predikat help, dia verb 1. Sebelumnya nggak ada subjek. Dia tertabrak dengan fan voice yaitu but. Artinya but di sini bukan menghubungkan dua subjek, dua predikat. Dia hanya menghubungkan dua predikat saja, Miss. Yaitu verb 1 help, sama sebelumnya berarti juga harus ada verb 1. Artinya di titik-titik itu harus kita masukkan verb 1. Ya. Nah, kemudian kita cek subjeknya, apakah sudah ada? Ternyata di depan itu ada kata genetically modified organisms. Oke, kata benarnya organismenya. Berarti sudah ada subjek, Miss. Kita hanya butuh predikat saja. Nah, jangan terjebak dengan kata not only, Miss. Jadi not only itu dia setelahnya diikuti predikat dulu baru subjek ketika belum ada subjek sebelumnya. Oke. Nah, tapi kalau sebelumnya sudah ada subjek, jangan dimasukkan subjek lagi karena kita nanti butuh conjunction lagi. Seperti itu, Miss. Oke. Berarti di situ kita hanya butuh predikat saja. Atau gini, not only itu menjadi penanda inversi ketika setelahnya harus ada subjek predikat, tapi nggak ada subjek predikat. Nah, nanti jadi predikat dulu baru subjek. Tapi kalau sudah ada subjek sebelumnya atau not only ini bukan terletak di paling depan, ya, berarti dia normal, alias dia bukan penanda inversi. Seperti itu. Nah, biasanya ini jadi penjebak seperti itu, Miss. Kayak gitu. Berarti jawabannya yang mana, Miss? Bravo. Good job. Jawabannya adalah bravo ya, Miss. Kita hanya butuh predikat saja, verb 1 saja untuk dihubungkan menggunakan but. Nah, nanti kalau di bravo ini saya masukkan ke titik-titik, bacanya gimana, Miss? Genetical modified organism not only reduce agriculture impact on the environment but also help to protect it. Oke, jadi itu tadi genetically modified organisms not only reduce agriculture's impact on the environment but also help to protect it. Jadi organisme yang dimodifikasi secara genetik tidak hanya mengurangi dampak pertanian pada lingkungan, namun juga membantu untuk melindungi lingkungan tersebut. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita hari kelima, yaitu chapter keempat ya, Miss. Yaitu mengenai pembentukan kalimat yang unik. Jadi ada kalimat itu yang dibalik, jadi bukan subjek predikat, tapi predikat dulu baru subjek. Ada 6 penanda tadi ya, nggak usah dihafal. Miss hajar aja latihan soalnya, supaya nanti hafal sendiri dari latihan, seperti itu. Nah, mungkin sebelum saya tutup nih, Miss, adakah pertanyaan? Silahkan. Nggak ada sih. Nggak ada ya, Mister, Miss? soalnya iya, yang aku ingat itu yang bagian ketiga negatif yang not only but also kayak Ya, gitu doang. itu memang paling sering, Miss. Jadi paling sering muncul ya, paling sering di TOEFL yang asli dari ITS itu memang yang penanda nomor 3 itu, yang tadi saya minta untuk difoto itu. Nah, itu nggak usah dihafalin. Itu nanti Miss sering-sering latihan aja, semakin sering menemukan di soal, semakin nanti Miss hafal sendiri. Jadi sambil lihat catatan nggak apa-apa ketika belajar. Seperti itu. Dan nanti ketika Miss latihan, ketika ada waktu terus Miss latihan, entah dari saya, entah yang dari buku atau dari yang lain,
butuh apapun bisa japri saya, nanti akan saya bantu lewat WhatsApp ya, Miss. Itu Mister soal dari buku balance itu sesuai ITS enggak atau itu cuma kayak lembaga-lembaga gitu? Kalau yang bukan bikin ITS, Miss, itu ya yang lembaga-lembaga itu. Jadi kayak Longman, Hmm. kayak makanya saya juga kalau ngajar di kelas itu juga nggak pakai Longman karena memang nggak, ketika yang saya rasakan di tes asli Miss, sama apa namanya? Sama ketika belajar pakai buku itu beda kayak gitu. Dan juga menurut saya itu menyulitkan menyulitkan yang belajar. Saya aja yang belajar itu menurut saya ini mau ngerjakan satu soal aja harus menganalisa. Ini skill 1 sampai 60 yang mana untuk Longman ya misalnya. Nah, itu mempersulit menurut saya. Jadi akhirnya saya bikin sendiri cara yang lebih cepat kayak gitu. Tapi memang harus perlu dilatih. Jadi itu hanya cara untuk biar hafal cara itu harus dilatih seperti itu. Jadi tantangannya hanya di latihan aja. Tapi latihan itu nggak akan berat ketika kita seneng, Miss. Jadi ketika kita seneng dengan tertantang dengan sesuatu, semakin sulit semakin asik gitu. Jadi kayak belajar itu jadi hobi nanti kayak gitu. Jadi nggak jadi beban, tapi jadi hobi seperti itu. Iya. Dapat ya? Nah, jadi apalagi ini Miss juga ada teman belajar yaitu saya, nanti kalau misalkan butuh apa-apa silahkan japri saya dan misalkan saya nggak bisa jawab pasti saya carikan sampai ketemu. Berarti itu ilmu baru juga buat saya gitu. Miss. Saya juga masih belajar ya. Kita belajar bareng seperti itu. Atau ada request, jadi Miss nggak apa-apa ada request, tapi bagus sekali kayak kemarin Miss ngirim ke saya yang guide dari ITS, nah mending belajar itu Miss. Atau yang dari website aslinya dari ITS itu kita dikasih sampel soal, jadi ada beberapa sampel untuk belajar sebelum tes. Miss sudah Iya tahu belum? ada. Ada, Yang ada ya? Oke. ada aku pernah sih Mister tapi belum tes di situ. Ada gratis kayak gitu kan untuk Betul. simulasi. Jadi memang hanya sedikit soalnya, tapi itu yang bikin asli dari ITS-nya. Jadi lebih apa ya, Hmm. lebih reliable, lebih apa namanya, lebih bisa dipercaya dibandingkan yang buat Baron, yang buat lo. Bukannya saya yang jelek-jelekin ya, karena sebenarnya juga bagus sih, strukturnya juga kadang saya edit-edit soalnya karena ada bobotnya, vocab yang dipakai, kalimatnya juga bagus, seperti itu biasanya saya pakai latihan gitu. Tapi menurut saya ada beberapa yang soal yang contohnya nih, tenses. Nah, itu kan yang keluar cuma bedanya lampau sama present aja, Miss. Lampau sama fakta. Misalnya continuous, perfect itu nggak pernah ditanyakan di TOEFL. Nggak pernah jadi kasus seperti itu di TOEFL. Makanya tenses nggak dipakai di TOEFL seperti itu. Nah, itu Iya tapi soalnya di beberapa buku tuh ada yang kayak gitu. Nah, menurut saya itu kan dilebih-lebihkan, ditambah-tambahin. Nah, bagi yang mereka yang baru belajar itu malah mempersulit gitu. Jadi untuk latihan itu kita harus kebanyakan teori itu jadi tambah pusing. Tapi kalau teorinya cuma dikit, itu enak. Jadi olah cuma gini, cuma cuma mempraktekkan teori yang sedikit itu ke latihan yang banyak seperti itu. Jadi iya. banyak gimana Soalnya dapatnya? dulu aku pakai pakai anu sih Mister, pakai longman Baron. kan waktu di Pare Betul. gitu kan nggak tahu. Jadi aku pas simulasi pas real test kan di UI terus aku bilang kok soalnya susah banget gitu. Jadi Saya memang ya itu kebiasa karena pakai longman iya. longman betul beda sama itu. Betul. Memang apa ya Mas, memang ya gitulah. Contohnya di kampus Inggris juga itu banyak yang ngajar tapi belum pernah tes TOEFL. Itu ngajar TOEFL juga banyak kayak gitu. Jadi mereka belum tahu tesnya gimana, akhirnya ya cuma dari buku aja. Dan Longman itu bukan yang bikin TOEFL ya. Maksudnya bukan yang ngadakan tes TOEFL-nya, yang ngadakan itu ITS itu. Jadi makanya saya nggak pakai Longman yang buat latihan, terus buat teorinya itu saya bikin sendiri sesuai yang saya rasakan ketika saya tes seperti itu. Iya Mister. Oke, dapat ya. Gimana? Mungkin Ya. ada eee, yang ingin disampaikan lagi, Miss, sebelum atau Miss ada eh, request itu juga boleh, Miss. Misalkan next meeting bahas apa, itu nggak apa-apa kalau ada. Kalau nggak ada berarti ikut saya, kalau ada nggak apa-apa nanti, Miss request misalkan nih, bahas yang kemarin dikirim ke saya itu nggak apa-apa, kayak gitu. ikut Mister aja soalnya Ikut dulu aja ya, so, betul. iya soalnya aku punya buku ITS-nya aja soalnya itu kan soal-soalnya aja Betul. di dalam Jadi nggak ada itu materinya. lebih 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 enak juga, Mas. Jadi ikut dulu selesaikan teorinya,
Nanti prakteknya tinggal dipraktekkan ke latihan-latihan yang Miss punya seperti itu. Oke, baik kalau nggak ada pertanyaan, thank you ya Miss. Nanti kalau ada apapun bisa japri saya kok. Bisa nanti kita bahas di WhatsApp. Baik, thank you so much Ya, for having me today, Miss. I'll see you again next time. Till I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, thank you, Miss Jana, and have a great Ya, weekend. makasih Mister. Iya.